Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang masih menyertai kami hingga hari ini. Saat ini kami, kaum ibu yang Engkau percayakan peran mulia di dalam keluarga, datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami memahami apa yang hendak Engkau katakan kepada kami. Berikanlah hikmat dari Roh Kudus sehingga firman ini tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya apa yang ia katakan adalah firman yang berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Perempuan yang bijaksana membangun rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Topik kita pada bulan Oktober ini adalah wanita bijak, kunci rumah tangga bahagia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita pasti merindukan keadaan rumah yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan penuh kasih. Rumah bukan sekedar bangunan fisik dengan tembok dan atap, tetapi tempat di mana hati kita bernaung, tempat anak-anak kita bertumbuh, tempat suami dan istri saling menopang, dan tempat di mana iman dipelihara. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa rumah bisa dibangun atau bisa dihancurkan. Dan menariknya, Amsal 14 ayat 1 menekankan peran seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu di dalam membangun atau meruntuhkan rumahnya. Ini bukan untuk menyalahkan perempuan, melainkan untuk mengingatkan betapa besar pengaruh seorang ibu di dalam kehidupan keluarga. Seperti peribahasa yang mengatakan, jika seorang ayah adalah kepala keluarga, maka seorang ibu adalah hatinya. Kepala memberi arah, tetapi hati menentukan kehidupan. Mari kita perhatikan kata-kata penting di dalam ayat ini. Yang pertama, kata perempuan yang bijaksana. Yang dimaksud dalam nats ini adalah bukan hanya pintar, tetapi juga mampu membuat keputusan yang benar, praktis, dan penuh takut akan Tuhan. Kebijaksanaan bukan sekedar intelektual, tetapi karakter yang terbentuk dari ketaatan. Yang kedua adalah membangun rumahnya. Kata ini artinya bukan sekedar mendirikan tembok, tetapi merawat, memelihara, dan menumbuhkan. Rumah yang dimaksud adalah keluarga, yaitu suami, anak-anak, bahkan lingkungan sosial kecil di sekitarnya. Kata berikutnya adalah tetapi yang bodoh, menunjuk pada orang yang keras hati, ceroboh, tidak mau belajar, dan tidak peka terhadap kehendak Tuhan. Dan kata yang terakhir adalah meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ini adalah sebuah ironi besar. Kehancuran rumah tangga seringkali bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam, dari sikap, kebiasaan, dan pengambilan keputusan yang salah. Dan kita sebagai seorang perempuan, seorang ibu dan istri memiliki pengaruh besar terhadap keutuhan maupun kehancuran rumah tangga. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nats ini menegaskan kepada kita bahwa rumah yang dibangun tanpa hikmat pada akhirnya akan rapuh. Tapi jika dibangun dengan hikmat, ia akan kokoh seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Alkitab tidak bermaksud menyingkirkan peran ayah, tetapi menyoroti bahwa ibu punya daya yang besar melalui kata-kata, teladan, doa, kasih, bahkan pengaturan sehari-hari. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kebodohan, sama seperti kata yang dipakai di dalam firman ini, itu adalah ancaman yang nyata. Banyak rumah tangga yang runtuh bukan karena badai dari luar, melainkan karena kebodohan dari dalam, seperti pertengkaran kecil yang dibiarkan berlarut-larut, keegoisan, kurang komunikasi, sikap malas, atau hidup tanpa arah rohani. Mari kita lihat bagaimana Amsal 14 ayat 1 masih sangat relevan dengan kehidupan kaum ibu di masa kini. Yang pertama adalah di dalam hal relasi. Ibu yang bijak pasti pintar memilih kata-kata. Kata-kata yang digunakan itu bisa membangun tapi juga bisa merobohkan. Saat anak kita berbuat salah, apa yang kita katakan? Apakah kita berkata, "Kamu bodoh," atau justru kita berkata, "Mama percaya kamu bisa belajar dari kesalahan ini"? Kata-kata dari seorang ibu bisa menjadi pupuk atau justru menjadi racun. Maka kita harus bijaksana di dalam memberikan kata-kata. Ibu yang bijak juga mampu menjaga keharmonisan. Kadang perselisihan dengan suami tentang hal-hal kecil seperti urusan uang, urusan pekerjaan rumah, dan urusan rumah tangga masih seringkali terjadi di dalam keluarga kita. Tapi bagaimana cara kita sebagai seorang ibu menanggapinya? Itu sangat menentukan iklim rumah tangga kita. Dengan kata yang lembut, api tentu bisa padam. Dengan kata yang kasar, sebaliknya api yang tadinya kecil bisa menjadi lebih besar. Yang kedua, relevansinya dengan kehidupan kita di masa kini adalah di dalam hal spiritualitas. Ibu yang bijak tentu membawa seisi rumahnya kepada Tuhan. Seorang ibu bisa menjadi imam di rumahnya, mengingatkan keluarga untuk berdoa, mengajarkan firman, dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Banyak kesaksian bahwa anak-anak yang setia melayani Tuhan adalah buah dari doa seorang ibu. Ibu yang bijak menanam iman, bukan sekedar menanam aturan. Anak mungkin lupa apa yang pernah kita katakan, yang pernah kita nasihati atau perintahkan. Tapi mereka tidak pernah lupa bagaimana kita hidup sehari-hari. Doa seorang ibu, kesabaran seorang ibu, pelayanan seorang ibu itu akan menjadi warisan iman yang berharga bagi anak-anaknya. Yang ketiga, dalam hal praktis sehari-hari, mengatur ekonomi keluarga dengan bijak, bukan berfoya-foya, tetapi tahu memprioritaskan yang mana yang menjadi kebutuhan. Ibu yang bijak tahu membedakan keinginan dan kebutuhan. Lalu juga dalam hal mengelola waktu. Di era modern, ibu sering multitasking di dalam bekerja, seperti mengurus rumah dan juga mendampingi anak. Kebijaksanaan berarti tahu kapan waktunya harus bekerja, kapan waktunya harus beristirahat, dan kapan waktunya harus mendampingi keluarga. Di dalam menghadapi tantangan teknologi di masa yang serba cepat seperti saat ini, gadget bisa membangun namun juga bisa meruntuhkan. Ibu yang bijak tentu tidak anti terhadap teknologi, tetapi mampu mengarahkan anak-anak untuk memanfaatkan teknologi dengan benar. Ibu-ibu yang terkasih, kita hidup di zaman yang penuh dengan tekanan. Ada tekanan ekonomi, ada tantangan moral, dan ada kesibukan yang membuat kita lelah. Kadang tanpa sadar, kita membiarkan tangan kita sendiri meruntuhkan rumah dengan amarah yang tak terkendali, dengan perkataan yang kasar, dan dengan kelalaian rohani. Tapi firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi perempuan yang bijaksana. Dan kabar baiknya,
Hikmat sejati bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan datang dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 berkata, "Jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, maka itu akan diberikan kepadanya." Seorang ibu yang bijak bukanlah ibu yang sempurna, melainkan seorang ibu yang selalu bersandar kepada Tuhan. Jadi dari Amsal 14 ayat 1 ini kita diminta untuk berefleksi. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya sedang membangun atau meruntuhkan rumah saya? Apakah kata-kata yang saya ucapkan menjadi berkat bagi keluarga atau justru menjadi luka bagi mereka? Apakah doa saya menjadi tiang atau saya biarkan rumah saya kosong secara rohani? Hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi perempuan yang bijak. Mintalah hikmat dari Tuhan setiap hari. Karena ketika seorang ibu bijak, maka rumah tangganya berdiri dengan teguh. Anak-anaknya bertumbuh dengan sehat, suaminya dikuatkan, bahkan masyarakat di sekitarnya terberkati. Kiranya kita semua kaum ibu mampu menjadi perempuan bijak yang membangun rumah tangga kita, bukan justru meruntuhkannya. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber hikmat dan kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau mengingatkan kami bahwa perempuan bijak membangun rumahnya, dan yang bodoh meruntuhkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Kami rindu Tuhan menjadi ibu-ibu yang bijak, yang dengan perkataan, sikap, kasih, dan doa kami mampu membangun rumah tangga kami di atas dasar Kristus. Tolonglah kami untuk mengendalikan lidah, mengatur hati kami, mengelola rumah tangga kami dengan setia, dan membawa keluarga kami semakin dekat kepadamu. Sertai kami dengan kasih-Mu agar firman ini dapat terus hidup di dalam hati kami. Kami serahkan hidup dan keluarga kami hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Hikmat yang sejati. Amin.